Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Ali Rabbani, Teknik Metalurgi Material Angkatan 2021. Dan kali ini saya akan menjelaskan konduktivitas ion pada polimer. Dilihat dari prinsip dasarnya, konduktivitas ion ini mirip seperti konsep elektron mengalir dalam material polimer, sehingga memiliki sifat semikonduktor. Namun, pada materi ini yang dihantarkan adalah ion seperti Na+, H+, OH-, dan lain-lain. Polimer ini dapat menghantarkan elektron ketika ada void, terdapat ketidakstabilan elektron, dan terdapat energi yang ingin dicapai. Namun, pada ion ini lebih simpel. Ikatan ion merupakan ikatan sekunder yang akan bergerak, dan yang bergerak adalah ion di dalam polimer tersebut. Untuk mekanismenya, sebuah rantai yang lurus polimer memiliki beberapa gugus fungsi, dan gugus fungsinya itu memiliki sifat ionik atau berikatan ionik. Nah, mengapa sebuah backbone polimer dapat menghantarkan ion? Karena memiliki titik-titik tertentu yang bersifat ionik, seperti yang tadi disebutkan. Contohnya spot biru bermuatan negatif atau SO3-, serta yang bisa menempel adalah ion bermuatan positif, yaitu H+. Namun karena mereka merupakan ikatan ion yang tidak kuat, maka H+ ini bisa berpindah tergantung interaksi-interaksi yang akan terjadi nantinya. Contohnya adalah interchain hopping, yang mana ion H+ dapat melompat dari SO3- ke SO3- yang lain dalam sebuah rantai. Nah, untuk catatan, jika yang terjadi terlalu kuat atau tidak asam sehingga sulit untuk melepaskan ion H+, maka polimer tersebut akan sulit dalam mentransfer ion dalam dan konduktivitasnya rendah. Seperti itu. Lalu untuk transportasi ion dalam polimer sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu disebutkan seperti hopping. Yang pertama adalah intrachain hopping. Ini adalah lompatan ion dalam rantai molekul yang sama. Lalu yang kedua ada interchain hopping, lompatan ke rantai molekul yang berbeda. Maksudnya seperti yang ion H+ ini. Dia tuh melompat dari SO3- ke SO3- yang lain dalam sebuah rantai. Jadi ke molekul yang berbeda. Lalu yang ketiga ada interchain hopping via ion cluster, di mana artinya ketika memiliki polimer yang memiliki gugus fungsi, maka akan terdapat banyak ion cluster dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu yang terakhir ada interchain hopping via ion cluster, yang mana ketika memiliki polimer yang memiliki gugus fungsi, maka akan terdapat banyak ion cluster dan berpindah dari ion pertama ke ion kedua dalam satu rantai molekul. Untuk gambarnya masing-masing bisa dilihat dalam gambar di atas ini. Ada interchain hopping, intrachain hopping, lalu ada interchain hopping via ion cluster, lalu ada interchain hopping via ion cluster. Berikutnya hubungan struktur amorfus dan juga kristalin dalam ion. Dari morfologinya terdapat efek dari struktur amorf dengan kristalin, di mana kristalin ini akan membuat lorong sehingga mudah mentransfer ion. Kalau untuk amorfus, itu berbentuk acak dan satu klaster memegang satu ion yang bebas. Itu. Amorfus ini bisa lebih unggul karena pada kristalin biasanya kering, sehingga tidak ada vehicle mekanisme. Namun jika rantai yang berkaitan saling berdekatan, maka kristalin dapat lebih unggul daripada amorfus. Nah, keunggulannya ini tergantung dari morfologi polimernya. Lalu ada mekanisme yang lain, yaitu Grotthuss mechanism, diffusion mechanism atau vehicle yang barusan disebut. Lalu ada hopping plus Grotthuss plus diffusi, yang mana bulk transport mechanism. Untuk Grotthuss mechanism sendiri itu adanya daya tarik menarik antara satu ion dengan ion yang lain, sehingga ionnya nantinya akan bisa lepas. Bisa dilihat dari gambar yang ini. Lalu ada diffusion mechanism atau vehicle. Mekanisme ini sebuah ion penumpang ke molekul yang lebih besar. Contohnya H+ menumpang ke H2O atau air sehingga menjadi H3O+ dan akan berdifusi. Untuk catatan, vehicle mechanism ini lebih cepat dibandingkan dengan Grotthuss dan hopping. Jika pada gas dan air elektron atau ion dapat bergerak dengan bebas dan cepat, namun saat pasang padat sehingga kerepatan meningkat maka akan dalam.
maka dalam beberapa aplikasi ini butuh bantuan liquid dalam aplikasi polimer seperti baterai agar transfer ionnya itu lebih cepat. Lalu yang ketiga ada bulk transfer mechanism. Ion yang menumpang dalam air nantinya akan menempel pada gugus fungsi. Nah, air ini akan berkumpul antar sesamanya, lalu terjadilah transfer ion. Di mana semakin banyak air, maka transfer ion ini maka akan semakin cepat. Namun sifat mekanik materialnya akan turun. Contohnya seperti kertas kering akan lebih kaku, lalu ketika basah akan mudah untuk rusak, yang mana sifat mekanik materialnya akan turun atau bisa dibilang rusak. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas ion dalam polimer. Yang pertama ada desain, lalu kedua gugus fungsi atau elektrolit. Contohnya jika asam maka akan melepas H+ dengan lebih mudah. Yang ketiga adalah ukuran ion. Semakin besar ion maka semakin kecil kemungkinan untuk berkonduksi. Lalu yang keempat ada suhu. Jika semakin tinggi suhu maka pergerakan ion akan semakin cepat. Lalu yang kelima, humidity atau kelembapan. Jika semakin banyak air, maka ion konduktivitas akan semakin cepat. Lalu untuk aplikasinya, seperti sel elektrolisis baterai. Tujuannya untuk mentransfer ion dan memisahkan elektroda, sehingga polimer yang digunakan harus dapat mentransfer ion, namun nggak boleh mentransfer elektron. Jadi dia harus benar-benar hanya mentransportasi ion-ion itu. Contohnya seperti fuel cell atau proton exchange membrane fuel cell dan anion exchange membrane fuel cell. Untuk proton itu berarti memindahkan ion H+ dari anoda ke katoda. Lalu untuk anion memindahkan OH- dari katoda ke anoda. Jadi ini kebalikannya dari proton. Untuk konsekuensi dari aplikasi tersebut, jika proton maka materialnya ini harus tahan karat dari asam dan menggunakan logam yang inert atau yang mulia, sehingga cost-nya meningkat jika penggunaannya fuel cell proton. Lalu jika anion, tantangannya adalah ukuran ion OH- itu lebih besar dibandingkan dengan H+. Maka transfer ionnya menjadi lebih lambat karena ukuran ion OH-nya lebih besar. Gitu. Mungkin sekian penjelasan saya tentang konduktivitas ion pada polimer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.